masih ada bahasa gini kan. Ketika misalnya ada satu orang public figure menyampaikan pendapat, kita sebaiknya seperti ini. Itu kan egonya dia kan. Kita harusnya kayak gini, kita harusnya kayak gini. Dia ngomongin konsep kebaikan menurut versi dia. Nah, kadang ada yang oke, satu frekuensi, ya benar, kita harusnya kayak gini. Tapi ada kita kok kita sih? Kok kamu nggak gitu? Lu aja kali gitu kan? Atau misalnya kami, lu aja kali, nggak usah bawa-bawa, kan gitu kan? Ada. Jadi kadang-kadang ya untuk benar-benar masuk ke kita tuh udah sampai ke egoless belum sih, paling kalau misalnya untuk nurunin atau naikin menurunkan sih, masih masuk menurunkan ego. Oh, kita punya kepentingan misalnya bangsa kita sebagai bangsa, berarti kan kita nggak mikirin diri kita kan, kepentingan kita secara personal interest ya, kepentingan kita sebagai seorang secara pribadi gitu, tapi kita udah mikirin kepentingan yang lebih besar gitu kan, bangsa. Tapi ya retorika juga. Aku adalah Pancasila. Aku adalah Indonesia gitu kan. Kalau aku adalah Pancasila, aku adalah Indonesia. Iya. Indonesia adalah kita gitu kan. Ya slogan gitu. Slogan. Ya sebenarnya simpelnya, kalau Indonesia adalah kita, apa yang paling gampang? Apa? Misalnya 17 Agustusan masang bendera. Iya sih. Yang paling simpel tuh implementasi. Iya sih. Apa sih itu tuh dulu sempet apa ya? Pendidikan apa sih yang kayak gitu? Pendidikan Pancasila. Bentuk dari implementasi pengamalan Pancasila tuh apa sih? Misalnya bayar pajak. Betul, bayar Indonesia adalah kita. Bayar pajak. Aturan saat berlalu lintas. Indonesia adalah kita. Oh, taat hukum. Sebenarnya ya udahlah kita. Tapi Indonesia adalah kita, toleransi. Kalau misalnya Indonesia adalah kita, masih ada sentimen budaya, ada misalnya sentimen ras, keagamaan atau lain-lain, ya udah. Retorika. Berarti belum kita ya. Ya kadang-kadang aku. Kita tuh itu untuk itu salah satu bagian strategi pertahanan diri juga sih sebenarnya, biar dia bisa diterima. Jadi harus kadang-kadang harus menggunakan diksi kata. Ya itu seperti itu, kita, kami. Itu udah sampai egoless. Ya kita wallahu alam. Itu hanya Tuhan yang tahu. Ya, betul. Masing-masing lah. Tapi ya itu, untuk mencapai kondisi menghilangkan ego itu tuh ya kita harus benar-benar mengubah secara radikal, mengubah secara keseluruhan konsep diri kita. Jadi harus ada yang berubah nih dari yang aku nyatu, misalnya aku tuh misalnya abah nih apa gitu. Jadi berubah jadi sesuatu hal yang lain yang lebih besar gitu, yang lebih besar kebermanfaatannya. Jadi ya udah nggak ada lagi konsep kalau si aku ini tuh ya berpusatnya tuh di diri kita. Aku tuh berpusatnya di mana? Kalau misalnya kita dalam berkeyakinan kan berarti udah nggak ada si akunya. Di sini kan yang ada tuh hanya Tuhan kan. Dan apapun yang kita lakukan itu untuk Tuhan gitu. Betul. Apapun yang kita lakukan itu untuk kebaikan Tuhan. Apapun yang kita lakukan benar atau salah, misalnya ya menurut Tuhan, bukan menurut Tuhan, kita. Walaupun itu disalahgunakan. Jadi udah ngomongin benar salah. Kebenaran. Benar salah itu itu tuh yang paling rawan di situ sih. Iya sih. Kadang pernah lihat nggak sih kadang-kadang yaitu samarnya tuh antara ego dan egoless tuh di situ. Kalau egoless tuh misalnya nih kita ngomongin konsep manusia menjadi misalnya rahmat, kebaikan untuk semesta alam. Rahmatan lil alamin. Rasul dong. Untuk jadi kebaikan untuk semesta alam. Berarti ya dia mau nggak mau dia harus
memahami banyak hal. Untuk memahami banyak hal butuh ilmu. Betul. Butuh banyak pemahaman, butuh banyak pengetahuan, wawasan, ilmu sih sebenarnya yang jadi jembatan untuk kita tuh sebenarnya. Egoless tuh bukan berarti kayak orang linglung gitu. Kayak Ikut kesini itu ikut. bukan egoless gitu, mas cuman apa ya namanya? Emang nggak punya pendirian aja. Bukan nggak punya pendirian. Itu ada problem dong. Itu problem apa ya namanya? Itu problem otak lah gitu. Ada masalah apa sih namanya? Ya itu masalah medis sih. Kalau udah ngelamun itu lebih ke hal yang medis ya. Tapi kalau misalnya egoless dalam yang kita bahas sekarang tuh, kita bagaimana jika kita mampu menghilangkan ego itu sesuatu hal yang emang kita sadari. Kita harus bukan harus ya, kita merasa itu adalah bagian. Gitu ya? Kalau udah masih harus, masih perlu, masih penting, itu masih ego. Oh gitu. Itu jebakannya di situ. Makanya kita belum level kita ngomongin itu sih sebenarnya. Kalau misalnya kita masih ngomong perlu, itu harus, itu penting, itu masih berpusat di diri. Tapi kita udah masuk ke apa yang kita yakinin, kebenaran yang kita yakini gitu, kebenaran yang kita yakini itu sesuatu hal yang bukan berpusat di diri kita. Jadi segala sesuatu tuh nggak berpusat di diri kita lagi. Udah nggak ada, maksudnya udah kita sebagai pusat segala sesuatu tuh udah nggak ada. Jadi semuanya tuh sama gitu. Yang ada hanya Tuhan. Karena kebenaran tuh hanya milik Tuhan. Milik Tuhan. Gitu. Tapi kadang ngomongin ilmu yang tadi gitu ya, Pak. Ya ada kasus gitu ya, atau beberapa gitu. Kadang ada orang yang memang benar-benar berilmu. Justru semakin dia mencari tahu, semakin dia merasa banyak tidak taunya. Banyak diem ya. Banyak diem. Mau ngambil keputusan. Banyak mikir, maksudnya. Nggak gegabah gitu. Nggak terlalu refleks ketika dia mau berpendapat atau misalnya menyampaikan saran. Betul. Tapi kadang ada orang yang merasa dirinya berilmu, justru dia ya seolah-olah yang harus saya yang ngambil keputusan. Ya itu kan ego. Iya, di situ kadang. jadi maksudnya gini, maksud mama tuh kayak orang tuh ya memang benar gitu, ketika kita semakin berilmu, kita itu akan semakin bisa menghilangkan banyak pemahaman. Iya. Banyak pemahaman tuh bisa lebih ngertiin sederhananya. Bisa lebih ngertiin daripada mau dimengerti. Iya sih. Lebih bijak mungkin ya. Ya bisa lebih jadi bijaksana lah gitu. Masuk ke bijaksanaan pada akhirnya gitu. Tapi ya itu tuh proses. Kayak kita ngadepin anak kita aja. Kan maksudnya ya Allah, itu proses yang panjang gitu. Kita nggak ngotot harusnya kayak gitu. Anak-anak ya itu proses berkembangnya kayak gitu kan. Jadi ketika ngelihat ada orang yang ngerasa dirinya berilmu, ngerasa dirinya paling banyak tahu segala macam, ya udah itu proses hidupnya dia gitu. Ya udah yang penting gitu. Jangan terpengaruh. Benar. Tapi ya kan kebanyakan mah gitu ya. Jadi maksudnya ngerasa karena dia merasa lebih berilmu dari yang lain, karena sekolahnya lebih tinggi dari yang lain. Pendidikan misalnya. Ya, pendidikannya lebih tinggi dari yang lain. Jadi dia seolah-olah ya keputusan itu ada di dia. Kebenar salah itu ada di dia. Atau misalnya misalnya bisa dari pendidikan gitu, ngerasa dia pendidikannya lebih tinggi. Atau misalnya dari budaya, misalnya itu anak yang paling gede gitu kan. Yang ngambil harus keputusan. Aku yang ngambil keputusan. Atau orang tua gitu kan. Orang tua yang harus selalu ngambil keputusan. Betul. Kadang seperti itu. Ya itu mah gimana. Itu balik lagi sih ya, konsepnya seperti itu gitu kan, yang mereka yakini gitu kan. Ketika mereka berpikir aku ngerasa aku yang berhak mengatur segalanya karena aku lebih pintar dari siapapun. Ya itu kan egonya dia gitu kan, konsep dirinya dia gitu kan. Tapi ya ketika